Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Walanda dari kelas 3A2 ingin memaparkan materi tentang model pembelajaran interaktif. Apa itu model pembelajaran interaktif? Yaitu model pembelajaran atau model mengajar sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam mengatur materi pembelajaran dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam setting pengajaran. Model pembelajaran interaktif memberikan struktur pengajaran sains yang melibatkan pengumpulan dan pertimbangan atas pertanyaan-pertanyaan siswa. Siswa diajak berpikir tentang konsep yang akan dipelajari, kemudian direfleksikan melalui keingintahuannya dan diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dijawab sendiri oleh siswa melalui penyelidikan. Apa itu pembelajaran interaktif? Pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau terpusat pada siswa atau bisa disebut dengan student center approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau terpusat pada guru atau bisa disebut juga dengan teacher center approach. Pembelajaran interaktif merupakan suatu pendekatan yang merujuk pada pandangan konstruktivis, di mana pembelajaran interaktif ini menitik beratkan pada pertanyaan siswa sebagai ciri sentral dan cara menggali pertanyaan-pertanyaan siswa. Dan kegiatan pembelajaran interaktif melibatkan beberapa komponen yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem dan berakhir pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Komponen-komponen tersebut yaitu peserta didik, guru, tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, metode mengajar yang digunakan, media pembelajaran, dan evaluasi. Ada beberapa macam pembelajaran interaktif, yaitu yang pertama ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep merupakan pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Yang kedua, pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan ini dalam pembelajaran interaktif juga dikenal sebagai keterampilan proses, seperti guru menciptakan bentuk kegiatan yang bervariasi agar siswa terlibat dalam berbagai pengalaman. Juga ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke dalam keadaan khusus, sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan. Yang keempat ada belajar induktif. Belajar induktif merupakan suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari khusus ke umum. Seperti halnya orang mencari ciri-ciri atau sifat tertentu dari berbagai fenomena. Ada pendekatan eksposisi. Pendekatan eksposisi ini berpandangan bahwa tingkah laku kelas dan penyebaran pengetahuan dikontrol dan ditentukan oleh guru pengajar. 6. Ada pendekatan heuristik. Pendekatan heuristik ini merancang pembelajaran dari berbagai aspek, dari pembentukan sistem instruksional mengarah pada pengaktifan peserta didik, mencari dan menemukan sendiri opini, prinsip dan konsep yang mereka butuhkan. Pembelajaran interaktif berpusat pada guru. Model pembelajaran interaktif berpusat pada guru masih dianggap sebagai model pembelajaran tradisional, sebab hubungan interaktif belajar mengajar adalah guru mengajar, peserta didik belajar. Guru adalah gudang pengetahuan yang memiliki peran sebagai pemberi pengetahuan kepada sejumlah peserta didik yang belajar. Guru merupakan sumber pengetahuan. Tugas guru adalah memindahkan pengetahuan dari dirinya kepada peserta didik yang diajarnya.
Model pembelajaran interaktif berpusat pada guru dianggap sebagai model pembelajaran sebagai proses transplantasi pengetahuan. Model pembelajaran interaktif yang berpusat kepada guru adalah telling atau memberi informasi daripada demonstrating atau memperagakan, dan doing direct atau memberikan kesempatan untuk menampilkan kerjasama secara langsung. Pembelajaran interaktif berpusat pada siswa. Model pembelajaran interaktif berpusat pada siswa sebagai oposisi binari dari model pembelajaran sebelumnya, yaitu model pembelajaran interaktif berpusat pada guru. Jika model pembelajaran interaktif berpusat pada guru dikembangkan atas dasar teori perilaku, maka tidak demikian halnya dengan model pembelajaran interaktif berpusat pada siswa. Model pembelajaran interaktif yang berpusat pada siswa merupakan pembelajaran siswa aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Siswa terlibat aktif dalam pengalaman belajar yang difasilitasi guru. Siswa mengalir dalam pengalaman belajar yang melibatkan olah pikir, olah emosi, olah rasa, dan olahraga pada kegiatan belajar yang menyenangkan dan menantang serta mendorong prakarsa siswa. Strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya, dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. Kelebihan strategi ini antara lain peserta didik dapat belajar dari temannya dan guru untuk membangun keterampilan sosial dan kemampuan mengorganisasikan pemikiran dan membangun argumen yang rasional. Strategi pembelajaran interaktif memungkinkan untuk menjangkau kelompok-kelompok dan metode-metode interaktif. Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penggunaan model pembelajaran interaktif, yaitu yang pertama, model pembelajaran yang digunakan harus dapat membangkitkan motivasi, minat, atau gairah belajar siswa. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, seperti melakukan interaksi dengan guru dan siswa lainnya. Yang ketiga, ada model pembelajaran harus mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan tanggapannya terhadap materi yang disampaikannya. Yang keempat, ada model pembelajaran yang digunakan harus dapat mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadinya. Macam-macam model pembelajaran interaktif, yaitu yang pertama model talking stick. Model talking stick merupakan model pembelajaran dengan bantuan tongkat. Jadi kayak siswa yang memegang tongkat terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka mempelajari materi pokoknya. Pembelajaran dengan strategi talking stick ini dapat mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Kelebihan dari model talking stick ini, yang pertama, menguji kesiapan siswa. Yang kedua, melatih membaca dan memahami dengan cepat. Dan yang ketiga, agar lebih giat belajar. Kekurangan model talking stick yaitu membuat siswa senam jantung, jadi kayak deg-degan kalau ditanya guru. Kedua, ada model bertukar pasangan, yaitu merupakan salah satu macam dari pembelajaran kooperatif
di mana pembelajaran yang menetapkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Dengan suasana kelas yang demokratis, yang saling membelajarkan, memberi kesempatan ruang lebih besar dalam memberdayakan potensi siswa secara maksimal dan menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama kelompok. Kelebihan dari model bertukar pasangan: 1. Setiap siswa termotivasi untuk menguasai materi. Yang kedua, mendorong siswa tampil prima karena membawa nama baik kelompok. Kekurangan model bertukar pasangan yaitu adanya siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawaban. Yang ketiga itu ada snowball throwing, adalah salah satu model pembelajaran yang membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang nantinya masing-masing anggota kelompok membuat sebuah pertanyaan pada selembar kertas dan membentuk seperti bola. Kemudian bola tersebut dilempar ke siswa yang lain selama durasi waktu yang ditentukan. Dan yang selanjutnya masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperolehnya. Kelebihan dari model snowball throwing yaitu 1. Melatih kesiapan siswa dalam merumuskan pertanyaan dengan bersumber pada materi yang diajarkan serta saling memberikan pengetahuan. Yang kedua, dapat membangkitkan keberanian siswa dalam mengemukakan pertanyaan kepada teman lain maupun dari guru. Habis itu kekurangan dari model snowball throwing yaitu kurang efektif digunakan untuk semua materi pelajaran. 7. Tahapan-tahapan dalam pembelajaran interaktif, yaitu yang pertama tahapan persiapan. Pada tahapan kegiatan awal dari pembelajaran interaktif ini yaitu persiapan guru dan siswa dalam memilih dan mencari informasi tentang latar belakang topik yang akan dibahas dalam kegiatan pembelajaran. Guru mengumpulkan sumber-sumber yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, seperti percobaan, apa yang akan digunakan, dan media apa saja yang akan digunakan untuk menunjang pembelajaran. Kedua, ada tahap pengetahuan awal. Pada tahap pengetahuan awal, guru menggali pengetahuan awal siswa mengenai hal-hal yang telah diketahui oleh siswa tentang topik yang akan dipelajarinya. Pengetahuan awal siswa ini dapat digali dengan menyajikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahasnya. Kemudian, menanyakan pendapat siswa atas permasalahan tersebut. Pengetahuan awal siswa dapat menjadi tolak ukur untuk dibandingkan dengan pengetahuan mereka setelah melakukan kegiatan. Yang ketiga, ada tahap kegiatan eksplorasi. Pada tahap kegiatan eksplorasi ini adalah menampilkan kegiatan untuk memancing rasa ingin tahu siswa, seperti siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik kegiatan yang dimaksud. Ada tahap pertanyaan siswa. Pada tahap ini, masing-masing siswa diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan dalam kelompoknya. Kemudian, siswa membacakan pertanyaan yang dibuat dalam kelompoknya tersebut. Sementara itu, guru menulis pertanyaan tersebut di papan tulis. Pada tahap ini, siswa dimungkinkan mendapat kesulitan dalam membuat pertanyaan. Oleh karena itu, guru harus memberi motivasi dan merangsang siswa agar mau bertanya dan mengarahkan pertanyaan siswa. Ada tahap penyelidikan. Dalam proses penyelidikan akan terjadi interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan media, serta siswa dengan alat.
Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan menganalisis data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Yang keenam, ada tahap pengetahuan akhir. Pada tahap pengetahuan akhir, siswa membacakan hasil yang diperolehnya. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan diskusi kelas dan jawaban-jawaban siswa dikumpulkan dan dibandingkan dengan pengetahuan awal sebelum siswa melakukan penyelidikan yang ditulis sebelumnya. Yang ketujuh, ada tahap refleksi, yaitu berpikir kembali mengenai apa yang telah dipelajari, kemudian mengedepankannya menjadi struktur pengetahuan baru. Ada 4 karakteristik pembelajaran interaktif. Yang pertama, adanya variasi kegiatan klasikal, kelompok, dan perseorangan. Yang kedua, ada keterlibatan mental atau pikiran dan perasaan siswa yang tinggi. Yang ketiga, ada guru berperan sebagai fasilitator, narasumber, dan manajer kelas yang demokratis. Yang keempat, ada potensial dapat menghasilkan dampak pengiring lebih efektif. Kelebihan pembelajaran interaktif. Yang pertama, siswa lebih banyak diberikan kesempatan untuk melibatkan keingintahuannya pada objek yang akan dipelajari. Yang kedua, ada melatih mengungkapkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang ketiga, memberikan sarana bermain bagi siswa melalui kegiatan eksplorasi dan investigasi. Yang keempat, guru menjadi fasilitator, motivator, dan perancang aktivitas belajar. Yang kelima, menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Dan yang terakhir, hasil belajar lebih bermakna. Dengan pembelajaran interaktif, yaitu ada kekurangan dari pembelajaran interaktif, yakni keberhasilan pembelajaran bergantung pada kemampuan dan kecakapan guru sebagai fasilitator dan manajer kelas dan berkomunikasi multiarah untuk mengembangkan dinamika kelompok. Kekurangan tersebut dapat diatasi atau diminimalkan dengan memberikan pengertian kepada guru tentang dinamika kelompok. Kesimpulannya, model pembelajaran interaktif adalah suatu strategi pembelajaran sains yang melibatkan pengumpulan dan pertimbangan atas pertanyaan-pertanyaan siswa sebagai ciri utamanya. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dicari jawabannya oleh siswa melalui penyelidikan, jadi siswa sendirilah yang menemukan jawaban atas pertanyaan sendiri. Terima kasih.